Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran studi kelayakan bisnis. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas mengenai aspek finansial. Setelah kita bahas mengenai pemasarannya, manajemennya, teknis operasi, terus kemudian kondisi lingkungan eksternal. Nah, hari ini kita ke poin pembahasan yang terpenting setelah kita mengetahui apa saja yang kita butuhkan dalam suatu proyek atau bisnis yang nantinya akan kita jalankan. Aspek yang terakhir dan yang terpenting adalah penilaian kelayakan finansialnya. Hari ini kita akan bahas mengenai itu sebagai overview. Untuk minggu depan akan kita bahas lagi secara lebih mendalam. Jadi nanti poin per poinnya kita perdalam dan pertajam analisisnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kita akan mulai membahas mengenai aspek finansial. Nah, aspek finansial atau aspek keuangan. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Jadi, aspek keuangan itu yang mau kita lakukan overview fokus pada investasi. Jadi kan kalau kita ingin buat proyek atau bisnis baru, pastikan di awal kita akan mengorbankan sejumlah sumber daya ekonomi atau yang disebut dengan investasi kepada proyek yang akan kita jalankan tersebut. Nah, investasi di sini merupakan suatu aktivitas di mana kita menempatkan dana pada suatu aset dalam periode tertentu dengan tujuan ingin memperoleh penghasilan atau peningkatan kekayaan. Ini dikutip dari Haryanto dan Sudomo 98. Jadi, intinya ketika kita melakukan investasi atau seseorang melakukan investasi, pasti dia ingin memperoleh imbal hasil di mana nilai yang dia investasikan itu akan meningkat. Nah, maka dari itu kita sebagai pihak yang diberikan investasi atau kita sebagai pemilik yang melakukan investasi pasti akan melihat aspek finansial ketika mau membuat suatu bisnis ataupun mau menjalankan sebuah proyek. Nah, di sini aspek finansial atau sumber dana utama yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa dari beberapa sumber. Nah, sumber pendanaan ini nantinya akan membentuk struktur modal perusahaan. Apakah modalnya itu hanya dari pemilik atau dengan kombinasi tertentu untuk mencapai biaya modal yang paling rendah misalkan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber dana perusahaan diperoleh dari modal sendiri yang disetor oleh pemilik perusahaan. Nah, kalau misalkan disetor sendiri oleh pemilik perusahaan, itu biasanya kalau dalam PT adalah modal yang disetor dan ditempatkan secara penuh. Nah,
Setelah ini beroperasi, biasanya dalam perkembangannya, perusahaan itu ingin melakukan ekspansi atau semakin besar semakin besar. Nah, dia memerlukan tambahan dana. Tambahan dana itu diperoleh biasanya dengan menjual saham. Nah, jadi sumber dana yang kedua adalah saham biasa atau saham preferen. Apa bedanya kedua komponen ini? Untuk saham biasa, dia memiliki hak residual atas aset perusahaan. Jadi, kalau posisinya perusahaan itu dilikuidasi, maka dia dalam urutan paling terakhir. Kalau ada sisa ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi ketika perusahaan dalam kinerja yang sangat bagus, maka dia kan yang terakhir juga, yang terakhir berarti sisanya yang paling banyak. Misalkan perusahaan labanya 1 miliar, terus kemudian bagian dari, saham preferen 100 juta, bagian dari kreditur untuk bayar utang 100 juta, terus kemudian untuk bayar bunga misalkan 5 juta. Nah, sisanya semua itu dimiliki oleh pemegang saham biasa. Maka dari itu, karena dia memegang hak residual itu ketika perusahaan bagus, dia dalam posisi yang sangat diuntungkan, namun ketika perusahaan sangat buruk, maka dia ada pada posisi yang sangat dirugikan. Jadi resiko saham biasa inilah yang paling besar. Yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen itu adalah saham yang memiliki preferensi atau keunggulan tertentu. Bisa dia mendapatkan dividennya itu secara akumulatif, bisa juga dia mendapatkan hak konversi, bisa juga pokoknya dia punya keistimewaan tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, lanjut, sumber dana yang lainnya adalah obligasi. Obligasi ini sejenis sekuritas juga, namun bedanya dengan saham adalah obligasi ini dia nilainya itu tetap besarnya, kita harus membayarkan beban bunga secara tetap. Jadi kayak lebih mirip utang jangka panjang, utang bank. Kita harus membayar angsuran ataupun kita harus membayar bunga secara periodik, lalu nilai nominalnya akan jatuh tempo pada periode waktu yang disepakati. Nah, selanjutnya adalah kredit bank. Kredit bank ini seperti biasa ya, biasanya untuk perusahaan bisa mengajukan kredit bisnis kepada bank. Nah, biasanya bank akan memberikan beberapa diskon bunga untuk usaha-usaha mikro. Jadi kalau UMKM kayak gitu ada istilahnya kredit usaha rakyat kayak gitu ya. Dia merupakan salah satu skema CSR-nya dari pihak perbankan menyalurkan kredit dengan bunga rendah untuk usaha-usaha UMKM. Nah, sumber yang lain adalah leasing, sewa guna. Sewa guna itu kita menyewa kita bisa mengambil modal dari leasing. Jadi leasing itu tidak hanya menyewakan aset, tapi juga dia bisa menyewakan finansial. Terus yang selanjutnya adalah project finance. Ini juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan dari perusahaan. Nah, terus kemudian, bagaimana kita melakukan pengukuran kelayakan usaha berdasarkan kriteria investasi? Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur kelayakan usaha berdasarkan kriteria investasinya. Yang pertama, menggunakan payback period. Itu dari beberapa ini sudah kalian pelajari ya pada materi manajemen keuangan. Ada payback period, average stage
of return, net present value, IRR, PI, BEP. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada materi manajemen keuangan. Namun demikian, kita akan membahasnya secara lebih lanjut untuk mengingat kembali masing-masing dari pengukuran ini seperti apa. Namun demikian, pada pertemuan kali ini kita masih fokus kepada pengantar dari aspek finansial. Untuk metode-metode ini akan kita jelaskan pada pertemuan minggu depan. Jadi untuk payback period biasanya mengukur periode waktu berapa lama investasi itu akan kembali. Untuk average rate of return kita akan melihat berapa persen return rata-rata yang bisa kita peroleh dari investasi yang dilakukan. Net present value nilai sekarang dari investasi yang kita lakukan. Jadi di sini kita lebih mengevaluasi potensi perusahaan itu kira-kira bisa berkembang atau tidak. Kalau bisa berkembang, bertumbuh dengan baik, berarti itu dinyatakan layak. Tapi kalau dia tidak bisa berkembang, profitnya kurang bagus, maka kita akan memutuskan bahwa suatu unit usaha atau suatu bisnis ataupun suatu proyek yang sedang kita usahakan, yang sedang kita lakukan analisis studi kelayakan bisnisnya, itu menjadi tidak layak. Nah, terus kita akan mengevaluasi itu mulai dari manajer. Kenapa begitu? Karena sebenarnya untuk perhitungan IRR, PE, terus kemudian NPV itu adalah tugas dari seorang manajer. Jadi, di sini kita akan mengevaluasi atau kita akan memahami sebenarnya apa fungsi manajer. Jadi, di situ penilaian dari investasi merupakan tugas atau fungsi utama dari manajer keuangan dalam menjalankan manajemen keuangan suatu perusahaan. Di antaranya, tugasnya dia adalah memutuskan beberapa aktiva yang dapat dikelola oleh perusahaan, memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan dana yang dimiliki dengan pembelanjaan perusahaan dalam rangka kegiatan operasional. Yang terakhir adalah memutuskan pengelolaan dan penggunaan dana maupun aktiva. Jadi di sini seorang manajer akan melakukan evaluasi aktiva apa yang bisa dikelola, terus memutuskan bagaimana pengelolaannya, apakah ada kapasitas aset atau aktiva perusahaan yang menganggur sehingga bisa dimanfaatkan untuk investasi atau membuat suatu proyek baru yang semakin mengoptimalkan kondisi keuangan perusahaan. Nah, di sini kita lanjut fungsi manajemen keuangan. Jadi, dalam menjalankan manajemen keuangan, tentu setiap perusahaan mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari periode sebelumnya. Nah, maka dari itu, dengan adanya manajemen keuangan yang efektif dan efisien, diharapkan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Jadi, bukan hanya itu, dengan manajemen perusahaan yang baik, pasti akan semakin mempermudah pengelolaan dana operasional. Sehingga fungsi dari manajemen keuangan di sini ada dua. Yang pertama, sebagai fungsi perencanaan keuangan, yang kedua untuk menetapkan anggaran keuangan. Nah, terus kemudian tadi kan kita sudah membahas mengenai sumber
dana perusahaan, ada dari pemilik, saham, obligasi, dan lain-lain. Lah, sebenarnya dana itu untuk apa sih? Nah, jadi dana bagi perusahaan itu untuk banyak hal ya, semua semua kegiatan operasional perusahaan pasti membutuhkan dana. Ini hanya beberapa contoh secara global, mungkin digunakan untuk sewa tempat, terus kemudian penyediaan sarana dan prasarana produksi, misalkan dari alatnya, mesinnya, bahan bakunya, bahan penolongnya, terus digunakan juga untuk menggaji pekerjanya, terus sebagian disimpan. Buat apa kok simpanan juga? Karena ketika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan kas, itu ada dana cadangan. Misalkan, kita sudah beli bahan baku dan lain-lain, terus ada pesanan yang mendadak tiba-tiba. Nah, kita masih punya simpanan untuk membeli lagi bahan baku guna memenuhi pesanan dari pelanggan. Bisa juga misalkan untuk pembayaran biaya-biaya lain yang sifatnya tidak terduga. Sehingga apa? Kegiatan operasional perusahaan tidak akan terganggu karena kurangnya dana atau kesulitan likuiditas. Nah, terus kemudian tadi ada beberapa sumber dana, salah satunya adalah saham. Nah, di sini apa sih manfaat dan keuntungan saham? Jadi, manfaat utama saham dapat digunakan sebagai instrumen investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini sesuai dengan materi yang kalian pelajari dalam akuntansi keuangan menengah 2. Nah, jadi ada investasi saham sebagai instrumen jangka pendek ataupun sebagai unsur dari ekuitas untuk investasi jangka panjang. Nah, terus kemudian obligasi. Nah, di sini untuk manfaat obligasi ada beberapa ya. Yang pertama, mendapatkan bunga, terus kemudian capital gain apa? Capital gain itu keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga jual obligasi. Nah, kenaikan ataupun penurunan harga jual obligasi ini biasanya dipengaruhi oleh suku bunga kupon obligasi dengan suku bunga efektif di pasar. Terus manfaat yang lainnya hak klaim pertama. Jadi pemegang obligasi itu ketika perusahaan berkinerja buruk sehingga kondisi finansialnya juga kurang bagus, rawan mengalami kebangkrutan atau dalam posisi finansial distress. Nah, pemegang obligasi itu berhak untuk mengajukan klaim pertama. Yang kedua adalah hak konversi, yang terakhir adalah hak konversi. Jadi, obligasi ini bisa dikonversi atau dirubah menjadi saham. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kredit bank. Kenapa kita bahas kredit bank? Tadi beberapa aspek sumber dana, salah satunya adalah kredit bank. Di sini ada banyak sekali manfaat dari kredit bank. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan kegairahan atau meningkatkan keinginan untuk berwirausaha. Sehingga apa? Kredit usaha rakyat tadi bunganya lebih murah. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Jadi kalau misalkan masyarakat menabung di bank, terus kemudian banknya menyalurkan kredit, terus kemudian perusahaannya bisa mencapai laba yang diharapkan dan membayar bunga kepada bank, membayar angsuran kepada bank, sehingga uang itu akan semakin berputar. Jadi peredaran dan lalu lintas uang ini akan melibatkan banyak pihak. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah salah satu alat dalam stabilitas perekonomian. Meningkatkan dalam hubungan internasional, meningkatkan daya guna,
dan juga peredaran barang. Ini terkait tadi ya, ketika perusahaan memperoleh pendanaan, berarti dia bisa beroperasi, sehingga ketika dia beroperasi menghasilkan produk, kalau produknya terjual, meningkatkan peredaran barang. Yang selanjutnya meningkatkan pemerataan pendapatan sebagai motivator dan dinamisator suatu kegiatan perdagangan dan perekonomian. Jadi nanti bisa dibaca ya, manfaat kredit bank banyak sekali. Atau bisa juga kalian tambahkan nanti di analisis kondisi lingkungan sekitarmu dengan adanya kredit bank itu apakah semakin mendukung pertumbuhan dari bisnis baik skala kecil, menengah, ataupun skala besar, apakah malah menghambat pertumbuhannya. Nah, terus kemudian kita akan bahas mengenai leasing. Nah, leasing tadi, fungsinya leasing itu, leasing ada dua ya, ada leasing untuk kegiatan operasi, ada juga leasing untuk modal operating lease sama capital lease. Nah, financial lease itu digunakan hanya dalam satu periode akuntansi. Sedangkan capital lease itu digunakan untuk beberapa periode akuntansi. Nah, manfaatnya leasing apa? Kalau kita mengambil capital lease atau sewa modal, maka kita bisa menghemat modal. Kenapa? Karena ketika kita membeli aset tetap, kita tidak perlu langsung mengeluarkan sejumlah kas dalam jumlah yang sangat besar, namun kita bisa memperlakukannya seperti pembelian kredit. Jadi kita lebih menghemat modal. Namun demikian, antara kredit barang dengan leasing beda juga. Kenapa? Karena leasing itu ada opsi mau membeli atau tidak di akhir periode. Kalau beli kredit kan langsung ya, begitu perjanjian langsung kita angsur, di akhir langsung jadi milik kita. Nilainya pembelian kredit adalah nilai dari harga barang dinilai tunaikan sekarang, kemudian didiskontokan selama periode waktu masa kredit. Nah, tapi kalau leasing berbeda. Terus kemudian memudahkan pembiayaan proyek skala besar, menghemat arus kas, tidak merugikan saat terjadinya inflasi. Nah, terus sumber pendanaan yang lainnya adalah project finance. Nah, di sini project finance manfaatnya adalah meminimalkan komitmen ekuitas yang harus dikeluarkan hanya untuk proyek tertentu. Jadi, sebuah entitas ketika ingin membuat suatu proyek itu ada pendanaan dari project finance, sehingga komitmen entitas ya ini harusnya komitmen entitas itu bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang lainnya. Jadi tidak hanya satu. Yang kedua adalah alokasi resiko. Dengan melakukan negosiasi pembagian resiko kepada pihak yang terlibat dalam kerjasama proyek. Jadi, project finance ini misalkan saya sebuah perusahaan ingin mendirikan proyek KPR misalkan, kredit perumahan di suatu lokasi. Nah, dari proyek yang saya lakukan, saya mendapat pendanaan dari project finance. Nah, kalau misalkan kondisi terburuk, saya menghadapi kerugian misalnya, ternyata lead bank-nya tidak bekerja dengan baik sehingga setelah proyek perumahan dibangun, daerah itu merupakan daerah rawan banjir, sehingga tidak laku dijual. Nah, ini kita akan membagi resikonya.
Misalkan saya sebagai sebuah entitas menanggung setengah kerugian, project finance setengahnya lagi. Jadi di sini project finance itu bisa melakukan negosiasi pembagian risiko. Selain bertujuan untuk menurunkan risiko dari pihak sponsor, hal ini juga dapat memperbesar kemungkinan mendapatkan potensi pendanaan. Yang ketiga, manfaat dari project finance ini memisahkan kewajiban proyek dari neraca perusahaan, baik segi perspektif komersial dan akuntansi. Jadi ketika kita membuat sebuah proyek didanai oleh project finance, maka nilai tersebut tidak tercatat dalam neraca. Karena sumber daya yang dikeluarkan itu bukan milik perusahaan, tapi milik pihak ketiga selaku project finance yang mendukung pendanaan. Namun demikian, posisi itu tetap harus dicatat pada catatan atas laporan keuangan bahwa kita memiliki kewajiban kontraktual. Terus yang selanjutnya menghindari adanya perjanjian pembatas pada neraca perusahaan yang timbul dari pembiayaan untuk proyek. Restrictive covenants ini biasanya ketika kita mempunyai utang pada bank atau pada kreditur, biasanya mereka akan menerapkan pembatasan. Nanti kalau utangmu sudah mencapai 1 miliar, tidak boleh utang lagi kemanapun, kayak gitu. Kalau tidak, maka pinjaman saya tak tarik, kayak gitu. Itu namanya kan restrictive covenants. Oke. Nah, terus kemudian yang selanjutnya mencapai diversifikasi pendapatan dan exposure untuk portofolio di proyek masa depan, pertimbangan terkait masalah pajak. Nah, kesimpulannya apa dari pertemuan kita pada siang hari ini? Yaitu aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam aspek ini, manajer keuangan memiliki fungsi utama dalam menjalankan manajemen keuangan suatu perusahaan. Di antaranya, memutuskan beberapa aktiva yang dapat dikelola, memutuskan segala sesuatu dengan dana yang dimilikinya untuk pembelanjaan perusahaan dalam rangka memperoleh penghasilan dari kegiatan operasional. Yang ketiga, memutuskan pengelolaan penggunaan dana maupun aktiva. Pada dasarnya, pemilihan sumber dana bertujuan untuk memilih sumber dana yang pada akhirnya bisa memberikan kombinasi dengan biaya yang terendah. Jadi kita akan mengevaluasi biaya modal yang terendah itu dari mana? Apakah modal pemilik, apakah dari saham, apakah dari obligasi, apakah dari kredit kepada bank, apakah dari project finance. Jadi itu adalah tugas dari seorang manajer keuangan. Dia akan memutuskan mau mengambil sumber dana dari mana yang paling rendah biaya modalnya dan tidak menimbulkan kesulitan likuiditas bagi proyek bisnis tertentu. Proyek bisnis tersebut. Artinya, jangka waktu pengembalian sesuai dengan jangka waktu penggunaan dana. Makanya, ketika kita mau melakukan pengembangan suatu bisnis, kita akan melihat dari PP-nya dulu, payback period-nya. Kira-kira kalau dananya dari sumber ini sesuai nggak ya? Gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dalam menyampaikan. Semoga kalian tetap belajar, cari sumber-sumber referensi yang lainnya. Semoga masa pandemi ini tidak mempengaruhi, tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar.
Terima kasih saya ucapkan. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.